Bapak Ibu, ada satu seruan yang paling mengerikan yang pernah diucapkan oleh manusia. Dan ini juga diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Ucapan itu berbunyi, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kita buka di Injil Matius, kita akan melihat bagaimana Yesus mengucapkan kalimat ini. Matius 27 ayat yang ke-46. Mari Bapak Ibu yang sudah dapat kita baca ya. Matius 27 ayat 46. 2, 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Sama-sama. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, ketika Yesus menyerukan kalimat ini, yang terjadi, yang sedang terjadi adalah pertukaran ilahi. Saya ulangi, ketika Yesus sedang menyerukan kalimat ini, Eloi, Eloi, lama sabachthani, sedang terjadi yang namanya pertukaran ilahi. Kita ucapkan pertukaran ilahi. Bukan pertukaran pelajar, bukan loh ya. Kemarin hari Kamis ada 12 orang teman-teman kita yang dibaptis. Malaikat di sorga bersukacita. Salah satunya namanya Saudari Oke. Ya, dia ikut pertukaran pelajar, kirim ke Korea. Dia minta didoakan. Dia ngomong sama mamanya, Mas sama Mbak dua-dua dibaptis Pak Sam. Ya, aku ya kepingin dibaptis sama Pak Sam. Mamanya telepon saya, Ibu Dewi. Ya, Ibu Ari Wibowo. Saya ingat nama bapak ini karena mirip dengan artis Ari Wibowo. Ya, akhirnya saya ambil keputusan, oke, saya baptis. Yang tugas saya beritahu, maaf ya Pak, ada 2 bapak yang saya sudah tugaskan untuk baptis. Saya bilang saya lukir bulan depan. Karena ini ada yang minta request Pak Sam. Oke, gak apa-apa Pak Sam katanya. Ya udah. Terjadi yang namanya pertukaran ilahi. Katakan apa? Tuhan sedang mengambil tempat kita. Tuker. Dia sedang mengambil tempat kita. Yesus sedang mengambil dosa-dosa kita. Yesus sedang mengambil semua dosa-dosa kita. Baik dosa di masa yang lampau, di masa lalu dosa kita, baik dosa masa sekarang, maupun dosa-dosa di masa yang akan datang. Semua udah diambil oleh Yesus, supaya saudara dan saya, supaya kita semua bisa mengambil kebenaran Yesus. Tukar tempat. Amin. Yesus ambil dosa kita supaya kita bisa ambil kebenaran Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Yesus berikan kita pengharapan. Yang percaya beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yesus mengambil tempat kita. Yesus rela, Yesus mau ditinggalkan oleh Bapaknya yang di sorga. Yesus kehilangan yang namanya kehadiran Bapa. Ya Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Yesus kehilangan yang namanya kehadiran Bapaknya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya, supaya kita yang percaya bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dia kehilangan kehadiran Bapaknya, supaya kita bisa menemukan kehadiran Bapa. Loh kok diam? Amin. Kita bisa memiliki kehadiran Bapa. Sehingga kita bisa menyanyi, Engkau ada bersamaku
Katakan, di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Saudara-saudaraku, kalau nggak ada kata Eloi Eloi, saya yakin nggak ada lagu ini. Ya. Jadi inilah yang saya sebut tadi dengan kata pertukaran ilahi. Saya ulangi ya. Inilah, mungkin bisa diulangi ya kok ya dari atas ya, dengan cepat sekilas-kilas. Inilah suatu kalimat yang paling mengerikan yang pernah diucapkan oleh seorang manusia. Dan ini diucapkan oleh Yesus di atas kayu, Eloi Eloi lama sabachthani. Ketika Yesus sedang menyerukan kalimat ini, yang terjadi adalah pertukaran ilahi. Semua katakan pertukaran ilahi. Artinya Tuhan Yesus sedang mengambil tempat kita. Yesus mengambil dosa-dosa kita, semua dosa kita di masa lalu, di masa sekarang, dan yang akan datang. Supaya saudara dan saya bisa mengambil kebenaran Yesus. Ya, tukar tempat. Dosa kita diambil Yesus, kebenaran Yesus kita ambil. Yesus rela ditinggalkan oleh Bapaknya. Yesus kehilangan yang namanya kehadiran Bapa. Supaya saudara dan saya, supaya kita yang percaya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kita bisa memiliki dan kehadiran Tuhan jadi milik kita. Bahkan Tuhan berjanji, ya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tak sekalipun kau tinggalkanku, kau menuntun langkahku. Nanti kita nyanyi itu. Tak pernah sendiri. Percaya kita gak pernah sendiri? Tuhan sedetik pun gak pernah tinggal. Lagu-lagu ini diinspirasi dari kata Eloi Eloi lama sabachthani. Saudara kalau gak punya kasetnya Andrew, rugi loh. Andrew tuh banyak dapat inspirasi lagu-lagu dari Tuhan. Dan saya bersyukur Andrew tadi yang mimpin anak saya, kemarin Sabtu dia diwisuda di Sangrila menjadi sarjana kedokteran. Ya, 2 tahun lagi dia sudah pakai DR dokter. Ya, Michael Koko juga sarjana kedokteran, tapi dia nggak ambil koas, jadi hanya esket. Ya, Pak Sam kok selalu ngomong gitu? Ya, saya selalu membanggakan anak-anak saya. Sopo maneh lek gak dibanggakan oleh gak anake. Siapa lagi yang membanggakan kalau bukan bapaknya, ya kan? Nah, saya mau ngomong begini, ini semua karena Tuhan, amin. Saya mau ngomong saudara-saudara, engkau harus jadi anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Ayo anak-anak muda, jangan sampai engkau mengecewakan orang tuamu. Jadilah anak yang bisa dibanggakan. Semoga kita jadi anak-anak Tuhan yang bisa dibanggakan oleh Tuhan. Tuhan bangga lihat saudara. Seperti Tuhan pernah bangga sama Ayub. Tuhan ngomong, engkau sudah lihat hambaku Ayub? Ya, lihat dia takut akan dia hidupnya saleh. Ya toh? Saleh toh? Dia benar toh? Dia takut akan aku toh? Siapa itu pendeta yang suka kalau khotbah? Ya toh? Ya toh? Siapa itu? Ada yang ngomong Bugonang. Ya kira-kira kayak Tuhan ini begitu. Mirip Bugonang. Iya toh, dia sungguh-sungguh toh, dia takut akan aku toh. Apa jawab setan? Apa dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan engkau Tuhan? Lulu. Ternyata orang yang takut akan Tuhan, percaya Tuhan, dia dapat apa-apa dari Tuhan. Amin. Bukankah engkau menjadi pagar atas hidupnya, atas keluarganya, dan semua yang dia miliki. Ternyata saudara dan saya ini diberi Tuhan pagar. Amin. Saudara nggak perlu datang ke orang pintar minta sosok-sosok.
supaya dipagari, jangan. Nggak usah. Nanti syaratnya macam-macam. Harus 7 macam kembang engkau dimandiin. Kau harus beli 7 macam ayam. Kalau nggak punya ya ganti duit aja sekian. Harus ini 7 macam ini. Jangan segala macam. Aduh, dan setan tidak pernah memberi gratis. Setan selalu minta imbalan dan tumbang. Coba kalau kau cabut Tuhan pagernya, Ayub pasti murtad. Tuhan bilang, oke, saya cabut ya pagernya. Diangkat sama Tuhan. Seketika harta Ayub ludes. Nggak dalam hitungan mingguan, nggak dalam hitungan harian, berapa jam saja, anaknya semua mati. Seketika. Ternyata saya baru tahu, kalau saudara dan saya masih bisa punya duit, itu Tuhan jadi pagar buat saudara. Engkau masih punya pagar. Kalau Tuhan angkat pagar itu, ludes, entek saudaraku. Ternyata kalau anak-anak kita masih bisa hidup, masih bisa sehat, itu ada pagar dari Tuhan. Kalau Tuhan angkat pagar, habis anak-anak saudara. Engkau akan temui seperti Ayub, 10 peti mati, jejer di rumahnya. Dan isinya adalah mayat anak-anaknya sendiri. Ya, Tuhan bangga lagi. Ya toh, setia toh, anak Ismatek KB setia toh, duitnya habis semua setia toh. Tuhan sih bangga sama Ayub. Semoga kita masih bisa dibanggakan oleh Yesus. Apa jawab iblis? Iya, masih ada 1 pagar lagi belum kau angkat Tuhan. Kurang ajar setan ini. Dia tahu masih ada 1 pagar terakhir. Pagar atas dirinya dan tubuhnya. Belum kau angkat. Saudara jangan enak-enak loh. Setanku ngincer kita loh. Saudaraku, bener. Dinteni sama setan. Pagar itu toh kau angkat, Ayub pasti menghujat dan murtad. Tuhan bilang, oke, saya angkat pagar itu. Tapi harus kau sayangkan nyawanya. Jangan kau cabut nyawanya. Oke. Diangkat sama Tuhan. Langsung Ayub kena sakit, gak tanggung-tanggung. Dari ujung kepala sampai kena kanker kulit yang sangat mengerikan. Sehingga Ayub tidak bisa menggaruk dengan tangannya wis gak kerasa. Nggak bisa digaruk dengan garuan yang seperti saya dikasih jemaat. Pak, iki lek gegere gatel garuan gue iki Pak. Saya dikasih oleh-oleh. Saya coba garuk bunyi. Tet. Saya turunkan tot. Saya garuk coba tet, tot. Waduh tambah berbekan aku. Garuan geger gak mempan. Ayub pakai beling. Beling untuk garuk. Aduh, sakitnya aduh. Aduh, ngeri. Saya bersyukur masih ada pagar di dalam tubuh kita. Sehingga kita masih sehat. Kalau Tuhan angkat pagar itu, habis tubuh kita. Ya, saya nggak khotbah Ayub, nanti saudara takut. Waduh, ini medeni iki khotbah Ayub. Banyak orang takut ya, cuma ada mulai kita buka kitab Ayub, mateng aku jadi. Ya, saya nggak khotbah Ayub hari ini, tapi saya ingin menyampaikan, jadilah anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Jadikan anak-anak Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang bisa dibanggakan oleh Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Yesus sedang mengambil tempat kita. Dia ambil dosa-dosa kita supaya kita bisa mengambil kebenaran Yesus. Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Yesus kehilangan kehadiran Bapaknya supaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan jadi milik kita. Amin. Ibrani 13 kita baca, dikatakan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Aku sekali-kali kata Tuhan gak akan membiarkan engkau. Ibrani 13 mulai ayat 5 dan 6. Mari kita baca sama-sama. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. 2, 3.
Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali. Ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata sama-sama, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Yang percaya katakan, Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan Apa arti tidak akan meninggalkan? Saya mendapatkan sesuatu yang harus saya sampaikan hari ini. Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Artinya begini, kalau kita naik, Tuhan bersama kita. Tetapi ketika kita jatuh pun, Tuhan tetap bersama kita. Itu artinya sekali-kali tidak akan Jadi bukan hanya waktu kita naik, Tuhan bersama kita. Kita jatuh pun Tuhan bersama kita. Sehingga kita sering nyanyi, apabila ia jatuh sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Artinya begini, ketika kita senang, Tuhan bersama dengan kita. Amin. Tapi ketika kita sedih pun, saya tulis ada ya. Ketika kita sedih pun, apa sama-sama katakan, Tuhan. Iya, karena dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam suka duka. Sampai kita bisa nyanyi, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, Dia selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Ini lagu ini saya nyanyikan waktu Andrew masih kecil. Andrew waktu kecil tuh kalau saya nyanyi lagu ini, sekali dua kali langsung dia ngorok. Kalau Timothy yang kecil lain lagi. Timothy baru kemarin ulang tahun umur 13. Waktu dia kecil dulu, kalau tidur saya nyanyikan lagu ini. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang, puji nama Tuhan. Diambilnya pengalian-liannya, duor, Goliat jatuh, puji nama Tuhan. Langsung Timotinya berangkat. Saya nyanyi sekali dua kali udah hilang dia. Ya, Goliat jatuh, duor, dia ikut duor. Berangkat juga dia. Jadi setiap anak punya ciri masing-masing. Semoga bapak-bapak di sini punya kesempatan nidurkan anaknya. Sehingga engkau punya lagu khusus. Untuk satu kali saudara bisa cerita seperti saya. Le arek iki njaluk lagu iki kambing mbek-mbek. Le arek iki njaluk lagu apa maneh gitu loh ya. Jadi kalau sudah besar kita nggak punya kesempatan. Mekel ngene gede, ayo mek tak tidur no ngamuk deh. Papa iki turu dhewe. Kalau sudah gede gini nggak punya kesempatan saya nidurkan. Timothy aja sudah kelas 1 SMP, sudah nggak mau tidur sama kita. Sini mau, ayo tak keloni papa. Papa tuh kelonono mama jari lu, tambah ngajari aku ngeloni mama. Nggak mau aku ya, tidur sendiri. Ya wes. Ya, jadi saudara harus punya kesempatan Pak. Ojo kelayapan aja Pak. Mumpung anak asik cilik lo, tidur no Pak. Amin. Ya, punya lagu. Kalau saya nidurkan Bulani ada lagunya juga. Tapi RHS.
Nggak boleh diomong di sini, lain kali, amin. Ada lagunya sendiri, nidurkan istri, nah gitu ya. Saudara-saudaraku, sampai mana lupa tadi. Kita sukses, Tuhan bersama kita. Tapi waktu kita gagal pun, Tuhan tetap bersama kita. Yakin itu? Ya, bagi orang yang percaya Yesus, kegagalan hanya merupakan sukses yang tertunda. Amin. Orang menang, yang disebut pemenang itu bukan berarti nggak pernah kalah. Orang yang disebut pemenang itu juga pernah kalah. Tapi kalah itu berarti kemenangan yang tertunda. Jadi waktu kalah sudah jangan putus asa ya. Jangan sedih, jangan stres, nggak usah. Sudah tahu Thomas Alva Edison sebelum dia bisa menemukan bola lampu ini, dia gagal lebih dari 1000 kali. Dia coba nggak pernah bisa. Tapi dia tidak menyerah dengan kegagalannya. Masih ingat KFC, Kentucky, penemunya siapa? Kolonel Sanders. Sudah tua, rambutnya putih, jenggotnya warna putih, kacamata pakai keluar masuk ke rumah-rumah menjajakan KFC, orang semua mengusir dan menghina dan berkata, kakek bodoh ini katanya. Kalau di Trepes ada nenek bodoh. Oh enggak ada ya, kakek bodoh. Saudara-saudara, kakek gila ini, diusir dia, dianggap gila. Tapi sekarang Kentucky terkenal di seluruh dunia. Betul enggak? Iya kan? Sudah tua pakai tungket kayak Pak Eku. Nanti jam 5.67 ini Pak Eku khotbah kan. Pakai tungket naik. Ya, dituntut. Wah, sudah tua. Iya. Kita ingat berapa tahun yang lalu kita rintis ini kan 2010 ya. Pak Eku tahun berapa itu kita undang berkali-kali, kan udah tua. Semua kita juga sudah menjadi tua. Pasti itu. Jadi jangan percaya kalau ada yang bilang, kon kita tambah suwe tambah enom ya. Itu cuma ingin nyenengkan hati saudara. Sak jujuri lo tambah tua. Amin. Apa buktinya saudara tambah tua? 2 hal bisa lihat orang tambah tua. 1 dari punggung tangan. Ini. Ya, muka boleh kenceng, sweet 17. Dari punggung tangan saya lihat, iki swida. Ini loh, iki swida iki. Gak bisa dicolong ini, gak bisa ditutupi kalau ini ya. Muka boleh kayak titik puspa, wah facelift, diunjuk-unjuk dong, ya. Supaya gak ngelewer, supaya kenceng, babi sini gak bisa. Kedua, tandanya kalau sudah tua apa? Kalau saudara suka lempit-lempit kertas kado bekas, tas-tas kresek bekas dilempit lebokno sorokan, tandanya wis tuwek Pak. Bu. Yang ketawa nih mungkin pengalaman saudara. Ya, nah itu bahasa Perancisnya nyusu. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa kegagalan hanya merupakan sukses yang jadi jangan takut, Tuhan bersama kita. Amin. Sebagai penutup, saya mau tunjukkan ada 3 penyebab kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus. Petrus jatuh, dia mengalami kejatuhan secara rohani. Kalau Yudas, dia menjual Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Yang pertama, dicatat di Alkitab karena Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Katakan, karena dia mengikut Yesus, jangan jadi pengikut jarak jauh. Jangan. Ingat itu rawan. Pacaran pun jarak jauh itu juga rawan. Ya, wah rawan. Kadang-kadang satu setia, satu selingkuh. Kelihatannya tetap responsif. Teman saya itu ada pernah ngalamin. Yang perempuan, ya setia dia. Yang sananya, oh ya aku ya setia, ternyata jarak jauh dia di sana punya istri, punya anak. Yang sini sudah terlanjur nunggu. Ya, waduh sakit hati dia. Kepahitan. Ya, jangan ikut Yesus dari jauh. Jangan. Yang kedua, nanti saya terangkan. Tapi saya tunjukkan langsung 3. Karena Petrus bergaul
berkumpul dengan orang-orang yang menjadi musuh Yesus. Dikatakan dia duduk bersama para pengawal-pengawal yang menangkap Yesus, yang menganiaya Yesus. Penyebab kedua adalah pergaulan. Hati-hati dengan yang namanya pergaulan. Ya, saudaraku. Dan yang ketiga, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena dia takut kepada manusia. Dia takut, dia mengakui, saya pengikut Yesus. Wah, dia dianiaya. Dia ditangkap, digebukin kayak Yesus. Takut dia. Nah, kita mengatakan takut kepada manusia adalah jerat. Ya, biarlah kita ganti takut kepada manusia menjadi takut kepada Tuhan. Amin. Kita baca ya sebentar sebagai ayat-ayat penutup. Nanti next time saya akan terangkan ini. 3 penyebab Petrus menyangkal Yesus. Matius 26 ayat 58. Ayo kita lihat penyebab kejatuhan Petrus. Matius 26 ayat 58. 2, 3. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara. Dia duduk di antara pengawal-pengawal, saya tulis berarti dia berkumpul dengan musuh-musuh Yesus. Mau nggak mau ketularan. Hati-hati dengan pergaulan, saya tulis. 1 Korintus 15:33 mengatakan begini. Bisa ditampilkan aja 1 Korintus 15:33. 1 Korintus 15:33. Pergaulan yang jahat apa? Sama-sama, pergaulan yang jahat kenapa? Merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara baik bergaul sama orang jahat, lama-lama ketularan. Saya pernah diberi 1 kotak apel, ditulis 50 biji. Saya nggak tahu di dalamnya ada 1 yang bosok, berulat. Saya nggak tahu. Waktu saya buka, saya mau bagi-bagi apel ini. Ternyata 1 kotak apa? Busuk semua. Tadinya cuma 1 yang busuk. Berarti ada yang bagus berapa? Kalau 1 yang busuk berarti 1 kotak 50, yang bagus berapa? Waktu saya buka, semua rusak. Saya berpikir kenapa yang 49 jumlahnya yang lebih besar, banyak, tidak bisa membuat yang 1 ini jadi baik. Apa odek gak iso ngomongi sing situ iki supaya jadi baik. Justru yang 1 yang rusak ini membuat 49 yang baik jadi rusak. Ini yang saya heran juga. Kok bisa? Tuhan kasih saya pengertian begini. Ternyata yang buruk, yang jelek, pengaruhnya lebih kuat daripada yang baik. Saya punya teman tuh pelihara burung, saudara. Satu kali dia beli burung bio di pasar itu, pasar burung, saya nggak tahu di mana. Banyak yang tanya, kamu beli di mana? Dia dapat burung bio Kristen. Burung bio yang dia beli di pasar itu sudah bertobat. Oh, dia senang karena dia diberkati. Mau berangkat kerja, burung bionya bilang gini, puji Tuhan, haleluya, shalom, shalom, shalom. Ya, dia berangkat kerja dengan sukacita, tokonya rame. Pulang juga begitu. Setiap hari ngoceh, puji Tuhan, haleluya, shalom, shalom, shalom. Satu kali dia kedatangan teman. Temannya dengar, kaget temannya. Lalu bilang, wah kamu nih hoki loh ya. Aku nih susah. Loh apa kok susah? Burung bioku, katanya. Aku mau berangkat kerja, burung bioku ngutuki aku. Sialan lu. Hari itu tokonya sepi. Pulang kerja sumpah ngeliat, burung bio, sialan lu. Dikai gedang, kai keroto, sialan lu. Loh ya apa sih? Bose ngei panganan kok sialan. Aduh ya apa iki. Boleh nggak burung biomu tak beli? Loh ya ojo kata jual iki. Ya,
Wis lek gitu gini aja katamu. Ya apa lek burung biomu iki ngelesi burung bioku. Kayak les kok iya aku. Kayak les kumon aja. Ngelesi, ngajarin gitu loh maksudnya. Ya, nah iya cara ya apa ngelesi. Piro uang kursusnya saulan. Enggak usah lama-lama katanya. 6 hari, 7 hari, seminggu aja. Kumpulkan satu kurungan biar diajari. Ya wes gak apa-apa kata. Burung beo haleluya dicampur dengan burung beo sialan. 1 minggu kemudian dua burung beo ngomong gini, sialan lu. Sialan lu. Sing haleluya gak iso ngomong lagi haleluya. Ternyata si pengaruh sialan lebih kuat daripada pengaruh. Sudah jangan mengatakan saya nggak mungkin terpengaruh Pak. Oh jangan. Nggak ada satu orang pun yang kebal di sini terhadap yang namanya pengaruh dosa. Bahkan seorang hamba Tuhan pun tidak kebal, justru malah rawan. Tidak ada vaksin dosa. Katakan tidak ada vaksin dosa. Anak kecil kan harus divaksin. Vaksin campak, cacar air, vaksin flu. Sekarang terakhir ada vaksin flu. Supaya nggak gampang terpengaruh dengan flu. Ya. Vaksin dosa belum ada. Jadi jangan merasa aku gak mungkin terpengaruh. Jangan, itu sangat berbahaya. Hamba-hamba Tuhan ada yang jatuh dalam perzinahan dan sebagainya. Karena dia merasa dirinya kuat. Dia salah pergaulan. Mungkin gak bergaul dengan orang, maaf, bergaul dengan internet. Buka YouTube, buku-buku, ya bacaan-bacaan. Ketika hamba Tuhan ini dia buat pengakuan dosa, bahwa dia jatuh dalam perzinahan, dia berkata apa? Saya setiap hari buka situs porno. Loh ya apa? Ya, wah kalau nggak hati-hati kita bisa seperti Petrus. Saya doakan kita jaga pergaulan kita. Amin. Saya tulis begini ya sebagai penutup. Saudara bisa lihat seseorang dari siapa dia bergaul. Saya tulis. Siapa temanmu itu menunjukkan siapa engkau sebenarnya. Saudara bisa tahu siapa orang itu, lihat kepada siapa dia Saya mau cari mantu, delon. Iki arek iki gumpule mbek sapa? Lek gumpul ambek orang yang suka dugem, kurang lebih dia juga apa? Pasti dugem. Pasti, jangan ngomong kok. Pertama mungkin cuma ngantarkan orang dugem. Pertama cuma kepingin tahu, pingin lihat kok. Datang cuma lihat tok, minum air putih sama es teh tawar. Pertama, lama-lama dia akan coba, saudara. Seperti teman saya. Pertama cuma datang ke pasar ikan, cuma datang tok. Lama-lama dia masuk ke pasar ikan. Lama-lama dia pegang ikan. Lama-lama dia makan ikan. Dan lama-lama awak ambu iwak. Ambu ikan. Pertama bilang enggak. Ya, hati-hati. Saudara suka hal-hal yang baik. Saudara suka berkorban. Suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Perpuluhan dan lain. Saudara kumpul sama teman yang nggak suka berkorban, kayak opo dikekno gereja ngene-ngene, gak usah nyumbang gereja, senang gereja wis ciamik wis. Lama-lama saudara akan ketularan. Iya ya, kayak opo ya. Teman saya suka berdoa, kumpul sama teman, kayak opo kon sembayang. Memangnya dadi pendeta. Kayak opo kok sok suci aja. Teman saya loh ketularan, sudah nggak pernah doa lagi. Saya bilang, kon kok gampangnya terpengaruh. Dulu nggak pernah absen, ke gereja tuh nggak pernah bolos. Dia nggak mau bolos, pokoknya aku nggak mau bolong Pak, 1 tahun nggak mau. Apalagi ikut gereja 1 jam saja, ibadahnya mulai pagi sampai malam. Nggak ada alasan untuk bolos kan. Luput jam iki, luput ini. Kita paling banyak loh, 10 kali. Kita bahkan rencana bikin GSJS 24 jam. Ibadahnya mulai jam 00, Sabtu malam. Selesainya nanti Minggu jam 23.00. Loh, temenan mau dibikin siap? Datang lo ya. Dibikin siap gak teko.
Nggak ada alasan orang nggak ke gereja. Kumpul sama temen, wah minggu ku enak sepedaan. Loh, saya nggak larang saudara sepedaan, silakan. Ya, minggu enak melok melok opo nang gunung opo. Akhirnya temen saya loh, gak nang gereja saya gitu. Aduh, saya bilang kamu nih lo kok terpengaruh sih. Kenapa kamu nggak bisa bawa konco-koncomu iku nang gereja kok malah kon apa? Katut gak nang gereja ki ya opo. Saya ingin apa yang baik yang saudara sudah lakukan, lakukan terus. Karena Tuhan siapkan mahkota buat saudara. Ada ayatnya, saya bacakan ayat penutup ya. Apa yang baik pegang, lakukan, kerjakan terus. Amin. Setia ke gereja, setia terus. Berdoa, suka berkorban melayani, ayo korban terus. Supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Coba, Wahyu 3. Pemain musik boleh naik semua. Wahyu 3. Ayo kita lihat. Wahyu 3 ayat 11. 2, 3. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Supaya mengambil apa? Apa yang saudara lakukan itu sama Tuhan sudah disiapkan mahkota. Lakukan terus. Pegang. Jangan berhenti karena engkau dipengaruhi teman. Kayak opo ngono. Ada ayat mengatakan janganlah kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura. Saudara kalau mau cari orang pura-pura itu paling banyak di mana? Di gereja. Tadi saya tanya, saudara kalau mau cari orang pura-pura paling banyak di mana? Dia jawab Pasar Atom. Ngawur nang Pasar Atom. No gereja. Itu paling banyak orang pura-pura di gereja ini. Benar, di gereja manapun merek apapun. Yes. Coba baca lagi. Ya, ayat penutup. Kolose, jangan kemenanganmu digagalkan. Saudara sudah menang. Halo, amin. Jangan mau digagalkan. Lakukan terus. Kolose 2:18. Ayo kita baca. Kolose 2:18. Nanti siapkan lagu itu ya. Ya, nih ya. Tak sekalipun meninggalkanku. Kolose 2:18. Sudah? 2, 3. Janganlah kamu biarkan apa? Kemenanganmu digagalkan. Orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ayo jangan mau digagalkan. Saudara umat pemenang.